Oke, kita balik lagi di sesi 2 di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, kali ini kakak sudah bener. Ya. Jadi kita sudah ngobrol lumayan panjang, sekitar setengah jam tadi ya di sesi 1. Dan kita kembali lagi di sesi 2. Dan thank you buat kalian yang masih setia bergabung sama Ngobrol Apa sama Bias dan Keke pada pagi hari ini. Jadi kita sekarang ngobrolin soal pengajar millennials mengajar millennials. Nah, tadi kita udah bahas banyak. Buat kalian yang ketinggalan, besok kalian bisa lihat versi visualnya di channel YouTube di Seples Media jam 6 sore. Dan jangan lupa juga aku ingetin untuk kalian follow Instagram kami di Askara Radio Streaming. Gitu ya. Dan ada satu Instagram lagi y.ytwr. Terus yang sudah join jangan lupa untuk kita interaksi bareng nih lewat website kita, lewat aplikasi kita. Di sana sudah ada fitur chat box yang kalian bisa ketik komentar, mau ketik apapun silahkan di chatbox itu. Oke, tadi sudah ada join 2, kita tunggu kalian yang lainnya untuk join di chatbox kita. Oke, kita lanjut lagi yuk di sesi 2. Nah, ini kita ngomongin lebih ke millennials nih. Millennials itu ini kan dia identik dengan ini anak-anak muda. Ya, benar nggak sih? Ya. Nah, citra-citranya pasti di kalangan masyarakat luas yang namanya anak muda itu ada citra buruk dan citra yang baik. Ya, benar nggak sih? Nah, kalau menurut kamu, pandanganmu secara umum, citra buruk dulu deh. Apa sih yang biasanya millennials itu lakukan? Citra buruk. Secara in general aja, secara mostly umum. Ya. Pasti ini banyak sih, males. Setuju. Males ya kan, pasti. Apalagi momen pandemi ini sangat membuat millennials tuh bangga gitu ya kan, karena jadi kaum rebahan. Kalau pasti tahu ya kan, itu pasti. Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang tua pasti ngomongnya, aduh sukanya tiduran mulu gitu. Sedangkan ketika pandemi malah disuruh di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu pasti kebanggaan kan kemarin buat teman-teman milenial muda. Sampai bosen akhirnya. Nah, itu pasti malesnya itu lebih banyak gitu. Tapi nggak semua, cuma konotasinya pasti malesnya itu ada gitu. Terus apalagi ini nih, kalau sekarang juga ramenya ini suka nongki, siapa yang nggak tahu nongki? Nggak mungkin bener. Anak muda nggak tahu kata-kata nongki gitu ya, nongkrong, terus ngopi gitu. Pasti sukanya jalan-jalan itu anak muda. Terus tapi berlebihan. Nah, situ. Jeleknya di berlebihan ya berarti ya, nongkrong nggak apa-apa gitu. Cuma yang berlebihan itu yang nggak bagus. Terus apalagi ya? Ini sih tadi Kak Bias juga ngomong apa? Lama-lama bosen gitu. Itu sebenarnya cepet bosen juga kan? Iya sih. Jadi kayak pasti banyak banget di TikTok gitu kan, udah TikTok 1 jam gitu, lu bosen gitu. Karena kemarin waktu pandemi sebulan TikTokan mulu gitu kan. Besoknya udah bosen gitu. Kalau mungkin kebanyakan kayak gitu sih teman-teman milenial gitu. Kayak ya saya juga mengakui juga kadang kan kalau ada rasa males tuh, aduh mager mau ngapa-ngapain. Wajar banget. Mau ngapa-ngapain aku juga bosen. Sering kok kayak gitu. Ya kan pasti ngerasain kan kayak kalau udah males jangan diganggu, gak bisa diganggu. Ya gitu. Benar. Istilahnya ini bahasa kerennya itu me time, padahal bilang aja males. Iya bener alasannya me time gitu kan. Males yang dibalut dengan me time. Padahal kayak aduh aku mager gitu. Di dalam me time tuh ada mager gitu Kak. Padahal ya mager itu padahal ya males aja. Cuman bahasanya ya me time. Terus ini nih aku mau kasih tambahan. Kebanyakan biasanya millennials dan anak muda in general biasanya itu lebih cepat bertindak sebelum berpikir dulu. Iya benar. Jadi kayak misalnya ya udah lakuin aja gitu. Mumpung bisa. YOLO. Iya. Katanya kan YOLO, tapi YOLO sih, tapi ya memang itu identik dengan anak muda. Biasanya anak muda itu cenderung tidak berpikir panjang sebelum bertindak. Padahal kalau untuk berbuat sesuatu itu harusnya kita berpikir dulu yang panjang. Bukan panjang juga, yang penting matang lah. Bukan soal panjang dan pendek, tapi berpikir matang dulu sebelum bertindak. Iya, kalau anak muda itu lebih kayak gini, selagi bisa kenapa enggak gitu biasanya. Itu YOLO itu tadi. Kan kayak you only live once kan. Kayak ya udahlah coba aja langsung gitu, tapi nggak dipikirin kayak nanti kalau kayak gini gimana, kalau ini gimana gitu. Iya, belum dipikirin ininya ya, jangka panjangnya. Efeknya itu kadang nggak dipikirin kalau sama anak muda. Nah dulu itu sempat viral ini, ingat nggak yang kasus, aku sih lupa siapa namanya, yang dia kasih ini paket bantuan tapi isinya sampah. Oh iya. Nah ini. Itu kan mengindikasikan, dan itu millennials loh, dan itu mengindikasikan. Tapi dia ini kan
akhirnya juga berujungnya Iya, nggak enak nggak gitu. enak itu dia melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang dulu. Oh iya, biasanya kalau anak muda sekarang kan ngomongnya ini demi konten. Iya, ada juga itu demi konten. Demi konten, jadi pengen tenar cepat ya, gitu. Akhirnya berbuat sesuatu yang di luar batas kewajaran, di luar batas inilah biasanya kan norma. karena dimanja sosial media. Iya. Ya kan, jadi teman-teman milenial sih dimanjakan sama sosial media. Iya benar. Jadi apalagi sekarang kan sosial media nggak bisa dipungkiri ya, pasti ada duitnya. Iya, ada achievement tersendiri. Jadi pasti mereka yang merasa bisa ini, karena nggak ngomongin milenial saja Kak, kayak misalnya anak-anak kecil, kalau ditanya cita-citanya pasti jawabannya apa? YouTuber. Iya, itu udah konten kreator sekarang gitu. sudah banyak yang seperti itu. Nah, kayak gitu sih kalau anak milenial pasti mengarahnya ke hal-hal yang online jatuhnya. Itu jadi nggak bisa menerapkan di realita kehidupan. Nah, itu yang mau kita bahas di sesi 2 ini sih sebenarnya gitu. Nah, itu lebih tadi seru kita pasti ya? Iya, seru nih. Nah, kita kan sudah ngomong hal-hal buruknya nih. Sebenarnya ada lebih dari itu, mungkin kalau kalian tahu lagi bisa tambahin di chat box ya. Boleh. Kita bahas. Itu ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan milenial tapi hal-hal buruk. Nah, kita udah ngomong hal buruk, sekarang hal positif. Pastinya ada dong. Pasti, di mana ada positif ada negatif. Ya. Positifnya ini sih ngomongin tadi, karena dimanjakan sosial media pasti mereka bakalan sering berkarya. Ya setuju. Kan? Banyak banget karya-karya anak muda ini yang nggak bisa pasti semuanya mengakui masih muda ya gitu. Jadi konten pasti kata-kata masih muda itu pasti nempel buat anak-anak milenial gitu. Misalnya ada yang suka usaha, udah mulai usaha kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika anak muda udah tahu nih tujuannya mau kemana, nggak yang kayak tadi ya kan, yang mutusin sendiri gitu ya. Kalau misalnya udah tahu mau kemana, dia pasti dikejar. Nah, itu positifnya itu mereka mungkin ada kata-kata ambisius gitu. Cuma kan kadang ambisius itu ada dua, kalau saya mengerti ya, kalau di dunia duta-dutaan. Ambisius itu ada dua hal, ada ambisius yang positif, ada ambisius yang negatif sama. Kalau ambisius negatif tuh mereka yang misalnya mengejar sesuatu hal, apapun caranya aku harus dapat gitu. Itu kan mau caranya senggol temen, mau caranya dia harus main belakang apa-apa, penting aku harus menang. Nah, itu ada yang diambil. Nah, itu ambisius yang negatif. Kalau ambisius yang positif adalah dia punya target, aku harus misalnya ambil gampangnya ya, aku harus jadi tiktokers gitu ya, pasti kenalkan tiktokers. Aku harus jadi tiktokers nih. Nah, aku harus apa? Kalau banyak sih anak muda yang saya lihat, yang saya tahu sih, itu positifnya ketika dia punya ambisi yang tinggi, dia bakal kalau misalnya mau jadi yang terkenal berarti harus kontennya kayak gini misalnya. Ini yang paling general ya, pasti semua tahu kan. Bikin konten udah ngejadwal ya, itu rajinnya muncul kalau di situ. Kalau ambisi biasanya set goals-nya nemu gitu. Terus mereka itu sebenarnya talenta anak muda itu banyak. Ngomongin anak muda, hal positifnya adalah pasti mereka multi talenta. Kayak misalnya, gitu. iya kan, kayak misalnya saya ngelihat kemarin anak-anak murid yang baliknya ke murid. Itu soalnya taunya dari murid situ ya, gitu. Kayak misalnya mereka cerita tentang hobi nih. Ada yang suka masak, ada yang suka ini, tapi jadi kayak ngomongin pandemi ini, ngefek ke pandemi juga memunculkan talenta-talenta dari anak-anak muda gitu ya. Walaupun di rumah aja, selain rebahan tadi, akhirnya kan mereka mencari hal-hal positif yang bisa dilakukan selama di rumah. Nah, itu kreatifnya anak muda itu di situ. Ketika mereka mau berkarya, pasti ini kreativitasnya muncul semua gitu. Anak muda itu enaknya di situ gitu, apalagi dari tenaga, dari waktu, mereka kan punya spare time yang banyak, dari tenaga yang banyak gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih kelebihannya anak muda itu gitu. Kayak yang tadi kan, kalau udah mau ngelakuin sesuatu nggak pikir panjang gitu. Cuma di satu sisi ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka tuh punya karya-karya yang inovatif yang kadang nggak kepikiran gitu kan orang-orang. Iya sih gitu. Benar. Kalau kita lihat perkembangannya teknologi sekarang ya, itu memang ini sebagian besar pengisinya itu adalah under 20 kadang kan. Iya, pengisi kontennya itu kebanyakan millennials. Ini di TikTok, apalagi TikTok ya. Di TikTok, terus di YouTube, di Instagram. Kalau Instagram enggak sih, Instagram masih banyak, masih banyak, masih rata lah. Cuman di TikTok nih terutama, ini anak-anak muda sudah mulai masuk, dan kadang-kadang hal yang kita nggak duga sama sekali itu muncul, dan itu idenya dari anak-anak muda itu tadi. Nah, sebenarnya
anak-anak muda ini ketika dia diarahkan dengan baik, ketika dia diajar dengan baik, dia akan menjadi dampak yang baik. Betul. Benar, ya? Jadi memang kalau anak muda ini susahnya itu tadi sih, karena yang mereka pokoknya mau ngerjain, pokoknya jadi gitu, yang YOLO itu kan. Yeah. Tapi ketika mereka punya jalan ya kan, kalau kayak misalnya ngomongin YOLO atau misalnya ngomongin mereka itu kadang take action dulu. Sebenarnya kalau misalnya dikasih jalan, ini loh jalannya sini gitu kan. Misalnya orang mau ke Surabaya, ini loh jalannya ke Surabaya, pasti langsung lewat tol gitu kan. Kalau misalnya udah ke Surabaya aja kan, nggak tahu ya. Jalannya banyak. Ada nah, pacet, gitu. ada pandaan ya, benar. Jadi kayak gitu sih, misalnya kalau anak muda itu emang harus dibimbing, harus diarahkan. Iya benar, karena tenaganya yang masih banyak, semangatnya yang masih menggebu-gebu, kalau nggak diarahkan, sayang banget. Apalagi kalau dia akhirnya mengambil jalan yang belok-belok, bener. akhirnya merugikan orang lain kan. Iya, apalagi kan kalau misalnya kadang juga ketika dia tahu talentanya, dia terlalu fokus itu malah kadang kan bisa jadi hal negatif gitu ya kan, ada yang jadi sombong, terus kayak ngerasa aku udah pintar gitu. Susahnya anak muda kan di situ, kalau dia sudah merasa pintar dan dia pasti ngerasa kayak aku udah pintar, udah tahu, nggak butuh gitu. Jadi sosialnya kurang, ya, ada pride-nya gitu. tinggi di ini ya. Memang ekstranya adalah mungkin di kalangan bukan milenial sih sekarang, cuma memang harus ada yang memberikan arahan, harus ada yang memberikan jalan gitu, supaya mereka lebih tertata istilahnya ya kan. Dan kamu masuk kamu sebagai milenial masuk sebagai pengarah di situ. Kita sudah bahas tadi ya soal itu. Nah, kita lanjut nih Kak. Ngomongin soal potensi nih. Menurutmu tips and trick nih supaya millennials bisa mengarahkan potensinya dengan baik, mengarahkan dengan baik itu gimana? Supaya berdampak bagi orang lain. Kalau saya ngomongin pengalaman aja ya. Iya, boleh. Saya kan ngomongin anak muda. Kalau waktu saya umur belasan itu awalnya mungkin kayak teman-teman yang lagi dengar sekarang itu pasti kayak ya udah sekolah mau ngapain main tidur kayak menikmati banget gitu kan. Cuma ketika lulus di situ kan momen-momen kayak mau ngapain ya gitu, pasti ini yang dialamin sama teman-teman yang mungkin SMA kelas 11 ke atas gitu ya, yang mau lulus sudah mendekati momen kuliah. Itu kan pasti dilema ya. Tips triknya kalau dari saya sih benar-benar tahu diri kalian gitu kan. Misalnya ada nih orang kayak aduh orang itu pinter ya, mau jadi itu deh orang itu, nah jadi labil. Nah ini anak muda ini kan labilnya kebangetan kadang. Jadi situ saya ngerasa kalau misalnya ada di titik labil karena anak ini pinter, ikut pinter deh, anak ini pinter masak, mau ikut masak deh. Gitu. Masih cenderung gitu ya kadang. Masih cenderung ikut-ikut, apalagi kalau misalnya ngeliatin Instagram, mau jadi selebgram, mau jadi ini, jadi nggak bisa ngeset dirinya sendiri mau kemana gitu. Nah harusnya yang pertama dilihat adalah potensi diri gitu. Kalau misalnya saya pinter nyanyi nih tapi nggak bisa main musik gitu, coba sih saya latihnya nyanyi gitu. Terus saya pinter main musik nih tapi nggak bisa nyanyi gitu kan. Kadang ada orang yang bisa aku pinter musik nih, dia bisa main musik sama bisa nyanyi, aku mau dua-duanya gitu. Padahal kan, potensinya nggak gitu. Salah satu. Jadi kadang bahasa kerennya kemaruk ya kalau tahu ya. Bahasa Indonesianya itu kayak pengen semua gitu ya kan. Serahkan. Semua diambil. Jadi kalau intinya yang terpenting adalah tahu potensi diri sendiri gitu. Kalau misalnya saya nih kemarin di duta-dutaan, saya ikut duta-dutaan, saya bisanya segini nih targetnya. Jadi bikin level sendiri di diri sendiri tuh nggak apa-apa gitu. Karena kan yang tahu kita siapa lagi gitu. Kadang kan walaupun kadang kayak saya deketnya sama ini sahabat saya, tahu banget saya gitu. Kadang belum tentu kan gitu. Siapa yang tahu apa kurangnya, apa lebihnya, apa bagusnya, jeleknya, itu ya kita sendiri gitu. Kayak misalnya, saya bagus di public speaking nih, saya mau coba dunia MC gitu ya. Saya mau coba dunia MC, pelajari sampai bisa set goals-nya jadi MC gitu. Kalau enggak misalnya, aku bagusnya di ngedrum nih walaupun masih basic gitu ya kan. Ya udah deh aku mau belajar drum gitu. Jadi setnya satu dulu gitu biar jalannya lebih enak gitu kan. Kalau misalnya memang banyak banget teman-teman yang millennials ini multi talent ya, pasti bisa dibilang multi talent gitu. Bisa ini bisa itu. Tapi balik lagi selagi bisa mengimbangkan itu,
ya nggak apa-apa gitu. Cuma jangan sampai bikin, kadang ada teman-teman yang ngerasa terlalu banyak tekanan jadinya depresi gitu kan, gaya-gaya langsung aku harus dituntut ini, dituntut itu, dituntut ini gitu. Tuntutannya kan terlalu banyak. Karena dia pengen semuanya ya, tadi itu yang serakahnya tadi itu kan. Jadi lebih baik ketahui dulu potensinya seberapa nih. Kalau misalnya saya nih, saya bentar lagi harus jadi pengajar, jadi guru. Oh berarti saya harus bisa ngajarnya sampai di level, misalnya saya bikin level sendiri sampai level 5. Nanti level ke atasnya saya harus bisa apa gitu. Set goals-nya itu ada sendiri gitu. Jadi kayak tangga kan ya Kak, bertahap, naik. Nggak naik ngelompatin anak nggak langsung naik lift gitu, langsung naik gitu. Jadi bikin tangga buat diri sendiri itu penting gitu sih. Oke, penting. Jadi kalian millennials dengerin ya, coba kalian cari tahu apa potensi kalian di diri kalian. Itu sebenarnya ada banyak, tapi memang di usia kalian, usia millennials, bahkan di usia seperti aku yang sudah seperempat abad, itu kadang potensi diri sendiri itu belum tahu. Ada yang, aku sebenarnya bisa ini, aku sebenarnya bisa ini. Nah, terus mau ngapain? Nah, gitu itu ya. Iya benar. Jadi kita harus cari tahu potensi kita dan kita arahkan potensi kita ke hal yang positif gitu. Dan berdampak pastinya gitu ya kan. Kalau misalnya kayak tadi yang dibahas kan, dia merasa ini aku punya mobil, aku bisa ini, aku punya konten nih, aku mau tunjukin kalau aku bisa ngasih. Ternyata yang dikasih juga nggak berefek bagus buat orang lain gitu. Jangan buat apa gitu. Itu kayak nyanyain waktu. Iya, selagi lebih baik pakai waktumu yang kalau memang kalian istilahnya berduit gitu ya kan. Kalau emang mau ngasih, kasih aja gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya ilmu pun juga nggak terbatas gitu. Ilmu tuh juga luas, jangan pelit-pelit biasanya gitu. Kalian bisa buat tutorial di YouTube nih misalnya. Bener. Buat jadi kalian yang jago-jago. Apa yang kalian punya dibagi itu nggak apa-apa gitu. Biasanya kan ada kan punya, aku pinter-pinter dewe ae kan. Aku punya aku gitu. Jangan. Jadi selagi memang kalian mencari, kalian juga berbagi gitu. Sama kayak saya sendiri juga, saya juga lagi mencari nih kedepannya mau gimana gitu. Cuma ketika saya mencari, saya kan juga udah punya nih, istilahnya saya sudah punya ilmu gitu, misalnya di bahasa Inggris. Saya mencari jadi guru itu seperti apa, tapi kan satu sisi saya juga berbagi, ini loh ilmu saya kemarin gitu. Nah jadi kalau misalnya buat teman-teman milenial, apalagi yang merasa, saya ini sih appreciate-nya buat teman-teman yang under 20 tapi udah punya, misalnya udah punya usaha, udah bisa berkembang. Nah itu jangan disimpan sendiri, selagi kalian bisa berbagi, bagi aja gitu. Bagi pengalamannya, bagi ilmunya. Kalau kalian duit lebih, bagi duitnya. Oke, kita lihat ini sekarang. Lihat ke chat box. Nah, ini ada 2 yang masuk di sesi 2. Ada Sam dan Mary. Kita baca yang Sam dulu. Kak, misal nih jiwanya itu udah semangat, tapi raganya masih sayang banget sama bantal dan kasurnya. Ini jiwa rebahan nih ya. Nah, cara menghilangkan rasa malas dan mager itu gimana, Kak? Gimana, Kak? Itu kalau saya sendiri sama-sama belajar gitu ya. Kalau saya itu tadi sih, kalau saya tipenya orang yang kayak misalnya, aku besok mau ini gitu ya. Malas banget, hari ini malas nih, tapi besok itu ada target gitu. Malas banget, saya harus set. Jadi saya sendiri set di pikiran saya, ya udah deh, tidurnya berapa menit gitu. Jadi saya pasti alarm saya akan bertumpuk-tumpuk gitu. Pasti yang males pasti ngerasain kan, kayak misalnya jam 5 lebih 10, gak jadi jam 5 lebih 15, jam 5 lebih 20, itu kan pasti ya kan. Anak-anak yang mager kayak gitu. Cuma saya ngerasain itu sih, kayak saya buatnya 10, 15, 20 gitu ya kan, banyak gitu. Cuma sampai nanti misalnya nggak bisa, udah mepet nih, 5.15 bangun gitu. Jadi itu balik ke dirinya tadi, kayak yang saya bilang cari potensi diri. Itu sama, semua yang tahu kan kamu, semua yang tahu teman-teman milenial sendiri gitu. Kalau saya pribadi ya, ketika saya males banget, mager mau ngapain gitu, saya harus inget-inget, aduh besok itu tugasnya udah harus dikumpulin, aduh besok itu targetnya udah harus ada gitu. Jadi kayak istilahnya bikin buru-buru diri sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya kadang kan ada orang panik ya kan. Paniknya itu tapi dalam diri sendiri, jangan ngerepotin orang lain gitu. Jadi kalau misalnya saya besok Selasa nih harus ngajar jam 8 misalnya. Tapi materi belum ada hari ini. Aduh tapi males banget hari ini, mau ngapain gitu. Ya udah deh tidur, misalnya tidur setengah jam gitu ya kan. Terus buka laptop, mikir mau ngapain. Jadi bikin targetnya itu istilahnya kerennya tuh sekarang deadliners ya. Orang-orang deadliners gitu kan. Jadi besok harus dikumpulin jam segini gitu.
Jadi ngeburu-buru dirinya sendiri tuh kalian tahu gitu. Ketika momen kalian males banget, terus ketika kalian biasanya gitu, walaupun kalian males, tapi kalau inget-inget ada tugas, inget-inget harus dikumpulin kapan, itu pasti nggak jadi males gitu. Kalau aku gitu sih, kalau misalnya kayak pas udah capek-capeknya pengen tidur, tapi ketika inget, aduh iya tapi kan besok jam 7 harus bangun, jam 7 harus ini, kalau misalnya males-malesan terus nggak selesai gitu. Jadi kalau Kakak tipe orang yang menggupuhi diri sendiri gitu. Menggupuhi diri sendiri. Iya, jadi lebih ke ngeburu-buru diri sendiri gitu. Targetnya besok jam berapa gitu. Oke. Itu juga berhubungan sama ini nih yang terjadi kayak sama aku semalam. Jadi aku tadi pagi bangun harus bangun jam 5:30 pagi. Tadi pagi harus bangun jam 6 pagi, tapi aku tidur jam 2:30. Nah, sebenarnya aku tadi pagi bangun itu kayak males banget. Nah, itu sebenarnya salahku sendiri. Kenapa aku tidur jam 2:30 ya kan? Bener. Aslinya aku jam 9 udah di tempat tidur dan gini tiba-tiba ambil laptop, Netflix. Nah, akhirnya ya itu kesalahan yang ku buat sendiri. Jadi kalau kalian misalkan lagi ngerasakan males atau apa, coba kalian lihat semalam kalian tidur jam berapa. Tidur kalian udah cukup belum. Iya, kayak semuanya kan pasti ada sebab akibat. Iya, ada sebab akibat. Itu jadi salah satu aja. Terus kalau ngomongin soal deadline dan lain-lain, itu benar banget tuh Kak. Memang kadang-kadang deadline itu yang bikin kita langsung bergegas dari tempat tidur, jadi semangat. Tapi semangatnya kadang jadinya terpaksa karena tapi nggak apa-apa. Yang penting semangat dulu. At least ada jiwa mau kerjain dulu. Iya, daripada gitu. Aduh ada kerjaan nanti ya udah tidur lagi. Nah, itu yang itu malah salah gitu. Ya, gak apa-apa sayang sama bantal sama kasurnya. Itu sangat wajar. Kan sayang berlebihan nggak enak juga ya. Nggak boleh juga. Memang gitu. Semuanya kembali ke motivasi diri sendiri. Betul. Ya. Kalau misalkan kita set target, dulu itu aku pernah belajar dari mentorku. Dulu aku pernah diajarin mentorku itu kita harus set target minggu. Aku dulu disuruh bulanan dan mingguan. Jadi 1 minggu ini mau buat apa? 1 minggu ini Senin aku mau ini, Selasa mau ini, Rabu mau ini. Dulu aku pernah diajari untuk membuat seperti itu. Walaupun nggak teratur, tapi aku pernah menjalani sekitar 3 minggu. Wow. Nah, tapi 3 minggu itu kerasa ketika kita sudah membuat list target mau ngapain setiap harinya, itu kita akhirnya semangat. Oh, aku harus ini, bangun pagi. Karena ini balik lagi, ini aku udah ngomong berkali-kali bahwa untuk menjadikan diri kita terbiasa dengan sesuatu atau melatih diri kita membiasakan sesuatu itu butuh waktu sekitar 3 minggu. Kalau sekalian sudah 3 minggu, ini dari riset yang aku baca ya, ada bukunya, aku lupa. Kalau kalian sudah 3 minggu melakukan itu tanpa putus, itu kalian sudah terbiasa dan kalian tinggal mempertahankan itu lagi. Kalau perlu ditambah lagi porsinya, Iya benar sih. Kalau taunya ada yang 30 days habit gitu kan, sama jadi ngesetnya setiap hari mau apa gitu. Sebenarnya kalau kita hidup di kebiasaan, apalagi kebiasaan baik, pasti nanti kalian bisa kok bikin diri kalian itu teratur gitu. Jadi misalnya yang males-males mungkin ambillah waktu 1-2 kali malesnya, cuma ditambah nanti ngerjain halnya 5-6 kali gitu. Harus imbang. Jangan malesnya 6 kali, ngerjainnya 6 kali gitu. Memang jadi dikurang-kurang. Ada hari-hari khusus yang memang males banget, itu boleh sih, diperbolehkan, asal kalian gak ada kerjaan apa-apa. Kalau aku jujur kemarin hari Sabtu itu aku males banget dan kebetulan tidak ada yang dikerjakan sama sekali gitu. Jadi akhirnya ya udah aku rebahan aja dari pagi sampai sore. It's okay karena nggak ada yang aku kerjakan memang. Tapi kadang kan memang ada anak yang ngerasa workaholic yang suka kerja terus gitu ya. Itu nggak masalah juga, tapi ingat istirahat. Nah benar. Jadi semuanya itu yin and yang gitulah ya. Semuanya harus seimbang gitu. Betul. Harus jam istirahatnya seberapa, jam ngerjainnya jam berapa, kayak gitu setuju. Sih. Sekarang yang kedua nih ada Mary ya. Kita tuh sudah besar, tapi kadang ortu masih protek banget. Gimana nih? Nah, ini besarnya seberapa bahasanya dulu? Lucu banget ya. Kalau besarnya sudah seperti aku 1/4 abad ya beda cerita. Oke. Ya semuanya pasti ada kisahnya masing-masing. Ya pasti ada kisah masing-masing. Ini kalau pengalaman Kakak gimana nih? Kalau ada orang tua yang ortu yang protek. Kalau misalnya ngomong milenials nih ya, bahas soal milenials. Kalau saya ngomongin waktu SMP, SMA, kesel pasti. Siapa yang nggak kesel? Dibatasin pasti dibatasin. Pulang jam segini, teman-teman bisa jam segini gitu ya. Tapi balik lagi, jangan mengharapkan semua orang tua sama. Karena setiap orang itu punya hadiahnya masing-masing gitu ya kan. Jadi kalau saya lebih ke lihat positifnya sih. Oh mungkin
bener sempat kesel kayak apa sih orang udah bisa bawa motor sendiri apalagi ya udah bisa bawa motor sendiri. Itu iya bener dulu motor. Yang susah kalau untuk milenials itu pertama udah bisa bawa motor sendiri, yang kedua udah bisa ngasilin duit sendiri. Biasanya gitu nggak sih kalau misalnya aku lo 19 tahun udah bisa ngasilin duit. Keluar ya. Tapi balik lagi, kita besar karena siapa? Karena orang tua. Kita bisa sekolah karena siapa gitu. Kita bisa jadi sukses itu di belakangnya ada siapa. Itu sih. Itu kalau motivasi ya kan, mengingat-ingatnya gitu. Kalau misalnya ngerasa diprotek, ini sih kalau saya sendiri coba belajar saling sharing sama papa mamanya gitu. Ya, terbuka aja. Terbuka aja kayak, "Pak, kemarin teman-temanku kesini jam segini," gitu. Apalagi jujur ya, kayak misalnya, "Pak, besok ada tugas nih harus di rumah temen jam segini sampai jam segini." Itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalian sendiri yang bilang kalau misalnya jam segini sampai jam segini. Saya yakin orang tua pasti kalau memahami hal itu pasti dibolehin kok gitu. Karena kalian nggak bohong. Kalau misalnya orang tua protek ya karena kaliannya kadang suka ngeliur-ngeliur kemana-mana gitu. Bilangnya mau kerja kelompok tapi keluar. Kerjain yang lain. Iya kayak misalnya mau ke rumahnya ini beloknya kemana gitu kan biasanya. Terus jadi bikin orang tua, ketika orang tua tidak percaya, di situ titik orang tua jadi protek kayak gitu sih lebihnya. Setuju. Kalau misalnya ketika orang tua emang dia kesini jam segini gitu, memang kan orang tua membatasi karena mereka tahu mereka mungkin tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Kadang soalnya saya sendiri gitu kayak misalnya mama papa bilang jangan gini gitu, tapi ngotot gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa yang dikatakan orang tua itu benar gitu. Jadi satu sisi karena saya merasa orang tua itu lebih berpengalaman gitu. Karena mereka sudah pernah di usia 20 tahun, saya masih belum ada gitu kan. Jadi positifnya itu aja gitu. Kembali lagi kalau buat saya harus bisa memandang di banyak sisi. Jangan merasa karena saya udah besar, saya udah bisa ini, kita nggak mikirin orang lain. Kayak gitu sih. Ntar kalian kalau udah kerja atau udah kuliah lah minimal kalian akan tahu gimana kangennya dimarahin. Itu yang gua alamin ketika kalian kuliah dan kerja itu seperti itu. Istilahnya udah lepas. Itu kalian akan ngerasain kangen. Aduh, kok nggak pernah dicariin ya? Dulu yang biasanya handphone selalu ditelepon gitu. Terus aku mau pulang besok pagi, mau pulang lusa, kok nggak dicariin ya? Itu kalian akan kangen momen-momen ketika kalian masih kecil dicariin orang tua kalian. Nah, tapi balik lagi orang tua itu memang punya peraturan masing-masing dan peraturan yang dibuat orang tua itu pasti punya dasar. Betul. Dan nggak sembarangan cuma kayak nggak boleh itu nggak mungkin. Dan lebih baik kalau kalian merasa memang membutuhkan sesuatu, aku harus keluar sampai besok nih, ya obrolin, jangan boleh nggak, kenapa nggak boleh, nggak apa-apa kan sebenarnya kayak tanya kenapa kok nggak boleh, kenapa kok gini itu nggak masalah sebenarnya gitu, karena kan anak milenials tuh pasti banyak tanyanya kenapa. Iya harus dikomunikasikan dengan sebenarnya nggak apa-apa sih gitu, karena kalau misalnya kita terbuka, orang tua juga bakal terbuka sama kita. Setuju itu. Oke Kak, kita sudah 30 menit lagi di sesi kedua, nggak kerasa ya. Oke. Pertanyaan juga seru-seru. Pertanyaan seru-seru. Ini terakhir dari Mary. Jadi yang udah join kita hari ini ada Rika, ada Rio, ada Sam dan Mary, ada 4 orang. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah join. Nah, kita sudah di penghujung nih teman-teman. Jadi buat kalian yang millennials tadi, tangkap pesan yang sudah kita obrolkan tadi ya. Potensi kalian manfaatkan dengan baik. Jangan salah gunakan potensi kalian. Terus berpikirlah dulu sebelum bertindak. Itu juga sangat penting. Itu biasanya kegabahan millennials itu di situ. Dia cepat-cepat bertindak tanpa mikir dulu, akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Betul. Nah, oke. Terima kasih Kakak buat waktunya hari ini. Iya, dan terima kasih juga yang sudah gabung. Sudah selesai, thank you yang sudah gabung. Jangan lupa aku akan upload video ini di sesi 2 ini aku upload di Selasa depan. Kalau sesi 1 tadi aku akan upload Selasa besok. Nah, jadi aku akan upload semuanya di hari Selasa, intinya begitu. Thank you yang sudah gabung, dan jangan lupa kita akan balik lagi 2 minggu lagi. Dengan siapa? Tunggu aja. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi.